Hey, give her medicine, get the hell out of here! What? Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dengan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang penjara terburuk Myanmar yang berada di perbatasan Thailand-Myanmar. Kita akan berkenalan dengan sipir penjara bernama Warden Setan. Berhubung orangnya jahat, jadi mari kita panggil aja Setan. My name is Warden Setan. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan taruhan nyawa para napi. Dibantu dua ponakannya, ia menyiarkan secara langsung turnamen mematikan ke semua platform digital yang hanya bisa diakses oleh viewer yang berlangganan. Para tahanan yang terlanjur masuk ke tempat itu hanya mempunyai dua pilihan, yaitu bertarung atau mati. Dengan kata lain, tempat ini tak ada lagi menjamin untuk meraih kebebasan, sebab menang dalam pertarungan hanya untuk mengulur waktu eksekusi. Mereka yang berjuang untuk lolos dari hukuman mati harus berhadapan dengan lawan mematikan, di mana setiap pertandingan bisa menjadi pertarungan terakhir mereka. Dan jika kalah, maka hukuman berupa suntikan mati menanti mereka. Hal itu ditandai dengan kemunculan sang biksu. Para tahanan bisa mengetahui proses eksekusi selesai ketika 3 lampu menyala. Setelah itu, biksu akan keluar mengawal peti mati yang akan dibawa ke kuil. Di dalam penjara, sipir menyiapkan fasilitas lengkap untuk melatih para petarung dan 2 orang pelatih yang juga menjadi tahanan di sana. Mereka adalah Max, mantan petarung yang memiliki sasana Muay Thai di Amerika, dan Chai Chang, pelatih Muay Thai di Thailand. Max sudah berada di sana selama 20 tahun ke atas. Selama di penjara, istri dan kedua anaknya yang masih kecil tidak pernah mengunjunginya karena kecewa dengan perbuatan Max. Bahkan hingga saat ini, Max belum mengetahui jika istrinya sudah meninggal. Scene berpindah ke Amerika. Terlihat 2 orang jurnalis bernama Charlie dan Wells sedang berada di area pemukiman. Ketika seorang preman melakukan tindak kekerasan terhadap seorang wanita, Charlie bergegas keluar mobil dan Hey, give her medicine, get the hell out of here! What? Wells segera menghentikan Charlie dan membawanya pergi dari tempat itu sebelum polisi tiba. Keesokan harinya, Charlie mendapat teguran dari atasannya bernama Liz karena melakukan kekerasan terhadap korban. Charlie menjelaskan bahwa ia melakukan itu untuk menyelamatkan seorang gadis. Namun, atasannya tak bisa membenarkan tindakan Charlie mengingat profesi mereka sebagai seorang jurnalis. Akibat perbuatannya tersebut, Charlie diberi kesempatan untuk menenangkan pikirannya, alias diskors selama 1 minggu. Kesal dengan keputusan bosnya, Charlie melampiaskan amarahnya dengan berlatih bersama Jack, adiknya, di sasana milik ayah mereka, yang tak lain adalah Max. Yeah, well, I had a rough night. Dalam hal bela diri, Jack berada di atas level kakaknya. Selain aktif berlatih,
Ia juga yang mengelola tempat itu. Mengetahui Charlie diskors, Jack sangat lega. Sebab ia berencana mengajak kakaknya mengunjungi sang ayah di penjara. Charlie yang sedari dulu sangat membenci ayahnya, menolak keras ajakan tersebut. Namun Jack menjelaskan, niatnya ke sana untuk menyelesaikan harta warisan ibu mereka, termasuk sasana muatai ayah mereka yang kepemilikannya masih atas namanya. Dengan begitu, mereka bisa menjualnya kapan saja saat membutuhkan dana darurat. Toh, selama ini sang ayah tidak pernah nafkahi sejak usia 8 tahun hingga saat ini. Melihat semangat sang adik, Charlie bersedia ikut, tapi bukan karena warisan melainkan keamanan Jack. Namun, ia tetap merasa tak yakin ayahnya mau menandatangani akta tersebut. Charlie memberitahu Wells tentang rencana keberangkatan mereka ke Thailand, mulai dari nama kota, hotel tempat menginap, dan penjara yang dituju. Ia juga meminta Wells mengirimkan foto atau video kucingnya setiap hari. Singkat waktu tibalah mereka di Bangkok, Thailand. Tanpa menunda waktu, mereka bergegas menemui ayah mereka. Thank you. Awalnya Max merasa canggung, namun senang melihat kedua anaknya sudah tumbuh dewasa. Ia juga memaklumi sikap Charlie yang terlihat sangat membencinya. Jack lantas memberitahu kematian sang ibu karena sejak tadi Max hanya menanyakan sasana miliknya. Max tak begitu sedih mendengar kabar kematian istrinya. Ia hanya meminta maaf kepada mereka berdua. Charlie yang sedari tadi menahan amarahnya, memilih menunggu di luar. Singkat waktu, sesuai dugaan Charlie, ayah mereka menolak menandatangani dokumen tersebut. Ia dengan tegas berkata bahwa sasana itu akan tetap menjadi miliknya. I'm not just gonna give that to you. That's my gym, Jack. Melihat kesedihan di wajah adiknya, Charlie langsung memeluknya. Sebelum kembali ke Amerika, mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi untuk menikmati liburan di kota itu. Namun, di keesokan harinya Jack tiba-tiba mendapat telepon dari Max meminta dokumen yang mau ditandatangani. Tanpa pikir panjang lagi, mereka bergegas menemui sang ayah. Tapi tetap saja, Charlie masih ragu kenapa ayahnya tiba-tiba berubah pikiran. Ketika sedang mengisi formulir, seorang petugas membawa tas mereka. Situasi menjadi kacau saat narkoboy ditemukan dalam tas Jack. Hang on a second. Cooperate, all right? Just wait. We're cooperating. Tanpa melewati proses hukum dan pengacara, mereka langsung dijebloskan ke dalam penjara. Sipir tak mengizinkan mereka memanggil pengacara atau melapor ke kedutaan. Kemudian, paspor mereka diberikan kepada Max. Max bergegas menemui setan di ruang CCTV dan memberitahu kalau mereka anak kandungnya. Betapa terkejutnya setan mengetahui fakta tersebut. Ia tak percaya kakak beradik ini dijebak oleh ayah mereka sendiri demi untuk mendapatkan kebebasan. Karena sebenarnya, setan meminta bantuan Max mencarikan turis asing yang dijebak untuk dijadikan petarung, agar bisa meningkatkan penonton dan penghasilan yang banyak. Jika Max berhasil menemukannya, ia akan segera dibebaskan. Sungguh di luar Nurul, Max malah tega mengorbankan dua anaknya, yang bahkan orang sekejam setan pun tak sanggup melakukannya. Max berkata, mereka harus segera bertindak sebelum kedutaan Amerika mencari Charlie dan Jack. Namun Max tak mau bebas saat itu, karena ia ingin mendampingi dan melatih anaknya. Keesokan harinya, mau tak mau Charlie dan Jack harus beradaptasi dengan kehidupan di dalam penjara. Charlie berkenalan dengan napi lainnya bernama Uma. Ia membantu Charlie mendapatkan makanan dengan menggunakan rokok sebagai nilai tukarnya. Satu porsi makanan seharga 2 batang rokok. Tapi jika ingin mendapatkan makanan higienis dan bergizi secara gratis, Charlie harus menjadi seorang petarung. Setelah makan, Uma membawanya ke kamar mandi outdoor. Salah satu petarung bernama Vaughn tiba-tiba menerobos antrian dan dengan sengaja menabrak Charlie. Dan inilah yang terjadi.
Sementara di tempat lain, Jack yang baru berkenalan dengan Simon mendapat masalah dengan 3 napi lokal karena menolak memberi rokok. No smoke. Melihat kemampuan kedua anaknya, Max tersenyum bangga. Malam itu, Max menemui mereka. Tanpa basa-basi, Charlie langsung ngegas meminta ayahnya mencarikan pengacara. Namun Max malah memarahinya dan berkata bahwa tempat ini adalah pabrik kematian. Jika ingin segera bebas, kalian harus ikut serta dalam turnamen yang memenangkan pertarungan. Mendengar hal itu, Charlie menyadari adanya konspirasi di balik kejadian ini, sehingga mengharuskan mereka ikut bertarung di penjara. Ia sangat yakin apa yang mereka alami saat ini sudah direncanakan dan sang ayah mereka adalah otak di balik semuanya. Karena, untuk apa mereka dituduh melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan, dan bagaimana sipir mengetahui mereka bisa bela diri jika bukan karena ayahnya. Tetapi Jack masih positive thinking. Baginya sejahat apapun Max, dia tetaplah ayah mereka yang tak mungkin menjebak anaknya sendiri. Jack menyalahkan dirinya sebagai penyebab mereka terjebak di situ, karena tak mendengarkan nasihat Charlie. Charlie yang mencoba menenangkan adiknya, ia berkata untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Sebab yang mereka butuhkan saat ini adalah mencari jalan keluar. This is all my fault. Hear me, it's not your fault. Jack? Yeah. Keesokan paginya, Simon menyambut mereka di tempat latihan dan memberi makanan gratis. Tak lama kemudian, Max menghampiri mereka berdua. Max berjanji akan membebaskan mereka. Akan tetapi, Charlie menolak bantuan Max sembari berkata, "Kau tidak akan mungkin membantu tanpa mengambil keuntungan." Tapi, jika sipir ingin mereka bertarung, Charlie meminta mereka diberikan fasilitas berupa 1 sel khusus untuk mereka berdua, kasur, dan 2 bungkus rokok sehari. Max dengan senang hati menyetujuinya. Saat itu juga, Max secara pribadi melatih Jack, sementara Charlie yang menolak ayahnya dilatih oleh Chai-chan. His arms crossed and barks at his fighters. Never seen the prick act like that before. Setelah itu, setan menemui Max mempertegas aturan yang berlaku. Menang mendapatkan kebebasan, dan jika kalah, konsekuensinya dihukum mati. Di sini Max terlihat mulai khawatir. Kita beralih ke ruang editor, di mana turnamen hanya disiarkan ke negara Asia saja dan memblokir Amerika dan Eropa. Keesokan paginya, Charlie dan Jack mengikuti pelatihan bersama para petarung lainnya. Namun, mereka tetap merahasiakan bahwa Max adalah ayah kandung mereka. Seiring berjalannya waktu, jadwal pertandingan dipercepat atas desakan penonton. Hal itu memicu perdebatan antara setan dan Max, karena waktu pelatihan mereka masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Akan tetapi, 2 cecunguk ini sudah berhasil menyebarkan jadwalnya ke seluruh platform. Max yang kesal langsung meninggalkan ruangan tersebut. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Setiap pertarungan mempertaruhkan hidup atau mati. Mereka harus memanfaatkan semua keterampilan yang dimiliki untuk bertahan hidup dan menemukan cara keluar dari situasi yang mengerikan itu. Siaran dimulai. Dengan penampilan pertama, Charlie melawan Netra. Charlie terlihat gugup dan merasakan sesak nafas. Berkat bantuan pelatihnya, secara perlahan Charlie merasa sedikit lebih tenang. Kini giliran Jack melawan Lex. Max terlihat puas dengan kemampuan kedua anaknya. Namun, tidak dengan setan yang merasa mereka adalah ancaman untuk jagoan utamanya yaitu Lem dan Jeja. Meskipun begitu,
Setan merasa senang karena aksi mereka sesuai prediksi. Jumlah subscriber dan viewer naik secara drastis, yang pastinya akan menghasilkan cuan yang banyak. Sementara di dalam sel, Jack terlihat cemas menunggu kakaknya yang belum juga terlihat. Ia pun merasa lega, mereka berdua lolos ke babak berikutnya. Terlihat ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara keduanya begitu kuat. Mereka saling menguatkan satu sama lain demi untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, sang biksu terlihat di area penjara, pertanda akan ada yang dieksekusi. Kita beralih ke Amerika, di mana Wells mulai mengkhawatirkan keadaan Charlie dan Jack yang menghilang tanpa kabar. Wells menghadap atasannya berharap mendapat informasi dari Charlie. Sayangnya, Liz juga baru mengetahui dari Wells kalau Charlie berada di Thailand. Wells terakhir kali berkomunikasi dengan Charlie sesaat sebelum Jack ditelepon ayahnya. Setelah itu, HP Charlie tak bisa lagi dihubungi dan semua pesan Wells gagal terkirim. Menyadari ada yang tidak beres, Liz mengutus Wells ke Thailand mencari keberadaan mereka berdua. Malam itu, Wells menghubungi nomor telepon hotel yang ditinggalkan Charlie. Menurut resepsionis, Charlie dan Jack menghilang tanpa kabar. Padahal, mereka belum melakukan check out dan juga barang-barang mereka masih berada di kamar hotel. Tanpa pikir panjang lagi, Will berangkat ke Thailand dan menginap di hotel yang sama. I'm Cameron Wells. I have a reservation. Keesokan paginya tepat di hari ke-6 menghilangnya Charlie, Wells bergegas on the way ke lapas. Sesampainya di sana, Wells bertanya pada penjaga sembari memperlihatkan foto Charlie dan Jack. Melihat foto tersebut, si petugas yang ikut terlibat menjebak Charlie terlihat cemas. Curiga dengan gerak-gerik si petugas, instingnya sebagai jurnalis mendeteksi adanya kejanggalan saat memberi pernyataan. Kemudian Wells menghampiri seorang biksu yang berada di area tersebut dan memperlihatkan foto Charlie dan Jack. Biksu berkata bahwa mereka berdua ditangkap karena kasus narkoboy. Wells sangat terkejut mendengarnya, sebab kedua kakak beradik itu bahkan tak menyentuh aspirin sama sekali. Ia pun segera melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Beruntung, polisi mau merespon laporan Wells. Hanya saja, mereka membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, di lapas, setan menutup akses kunjungan bagi siapapun setelah mendapat laporan kunjungan Wells. Ia bahkan mempercepat jadwal pertarungan final sebelum tercium polisi. Apalagi ia sudah mendapatkan $350.000 khusus untuk pertarungan Charlie dan Jack. Max tak setuju karena waktunya terlalu singkat. Mustahil bagi kedua anaknya menghadapi juara bertahan Lem dan Jeja yang sudah berpengalaman. Max berusaha meminta waktu tambahan untuk melatih mereka. Karena sangat tidak adil pertarungan amatiran harus berhadapan dengan petarung profesional. Sayangnya, setan tak peduli dan tetap pada keputusannya. Max menuntut kesepakatan yang telah mereka buat. Namun bagi setan, semua sudah terlambat. Max harusnya sadar keputusannya melibatkan anak-anaknya adalah kesalahan yang besar. Setan tak mau ambil resiko mempertaruhkan jabatannya. Mendengar jadwal dipercepat, Charlie berkata pada adiknya, "Apapun yang terjadi, kau harus tahu bahwa aku sangat menyayangimu." Mereka sadar, satu-satunya cara untuk meninggalkan lubang neraka itu adalah menjadi seorang juara. Namun, setiap pertarungan di atas ring semakin membuat mereka mendekati kematian bukan kebebasan. Di tempat yang dirancang untuk menghancurkan harapan, mampukah mereka mengalahkan sistem dan bebas untuk menceritakan kisah itu kepada publik? Kita akan menyaksikan secara langsung dalam turnamen yang sebentar lagi akan dimulai. Dan mari kita sambut Charlie melawan Jeja dan Jack melawan Lem. Camera 3 and 4, you're good. Sayangnya, kecurangan membuat Charlie kalah telak.
saat bel dibunyikan. Harusnya pertarungan dihentikan. Namun, mereka sengaja melanjutkan pertarungannya agar Charlie tak punya kesempatan memberi serangan balik. Max dan Jack sudah berusaha melakukan protes, namun semua sia-sia. Kini giliran Jack. Sebelum memulai, Jack mengungkapkan kekecewaannya terhadap Max. Ia sadar, semua yang dikatakan ibu dan Charlie benar. Ia tidak seharusnya memberikan kesempatan kedua kepada Max. Max terdiam, sembari memandangi putranya berjalan menuju ring. You hear me? Kekalahan yang dialami Jack bukan karena kecurangan, melainkan emosinya terhadap Max yang tak bisa ia pendam. Setan kembali menegaskan, besok Max akan segera bebas, tapi tidak dengan kedua anaknya, yang harus menjalani eksekusi mati. Bagaikan petir di siang bolong, hati Max begitu hancur mendengar penyataan setan. Max keluar dari tempat itu dengan perasaan bersalah dan penyesalan yang begitu besar. Kita beralih sejenak ke Wells. Malam itu, Wells tanpa sengaja mendengar nama Charlie dan Jack disebut dalam pertarungan epik. Setelah memastikan video tersebut, Wells kembali mendatangi kantor polisi. Committing a crime while visiting the prison. Stay with me, alright? Alright, Jack. Keesokan paginya, biksu memasuki penjara dan seperti biasa eksekusi akan segera dimulai. Namun kali ini, eksekusi akan dilakukan untuk 2 orang sekaligus, yaitu Charlie dan Jack. Para napi kecuali Max berkumpul dan menyaksikan detik-detik mereka dimasukkan ke dalam ruang eksekusi. Yang tanpa mereka ketahui, Wells sedang melakukan siaran langsung, tepat di depan lapas dibantu supir tuk-tuk. Ia berkata, saat ini 2 bersaudara ditahan secara ilegal tanpa alasan yang jelas. Mereka tak diberi kesempatan untuk membela diri, tanpa pengacara, tanpa laporan, dan tanpa persidangan. Masyarakat setempat dan Liz turut serta menyaksikan berita tersebut. Tak hanya itu saja, aksi Wells mendapat dukungan dari kepolisian setempat yang kini sedang dalam perjalanan menuju lapas. Sementara di ruang eksekusi, satu persatu lampu mulai menyala. Dan kisah perjuangan kakak beradik menemui sang ayah harus berakhir dengan hukuman mati. Para napi berkumpul memberikan penghormatan terakhir saat 2 peti mati dibawa menuju kuil. Tak lama kemudian polisi tiba di tempat kejadian perkara. Barang bukti di ruang editor segera dikosongkan. Sementara setan diamankan pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Namun, hal tak terduga terjadi di kuil, di mana Charlie dan Jack ternyata masih hidup. Kita pun dibawa flashback, di mana Charlie dan Jack menghajar eksekutor hingga pingsan setelah mendapat kode dari biksu. Semua itu tak lepas dari campur tangan Max. Ketika giliran Jack bertarung, Max diam-diam meminta bantuan biksu menyelamatkan anak-anaknya. Dalam melakukan penyelamatan tersebut, biksu berkoordinasi dengan Wells, meyakinkan pihak kepolisian. Sebelum pergi, biksu memberikan paspor dan dokumen balik nama yang sudah ditandatangani oleh Max. Sedangkan Max memutuskan tetap berada di penjara, menjalani sisa masa hukumannya, sembari memandang foto kedua anaknya. Dan ceritanya pun selesai. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri, sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.